Hai, kita masuk ke Meshi Tsukumono. Apa itu Meshi Tsukumono? Adalah bumpo yang ditempel ke kata benda. Ini Karayuto, Karaite, Karaieba. Ini aku kirim. Hai, akan aku kirim ke chattingnya. Coba mati nih. Kirim ke chatting. Aku kirim ke chatting. Catat apa yang aku suruh aja. Hai, itu udah aku kirim. Catat polanya dulu. Polanya KB. Tinggal tempelkan aja KB di sini, di judulnya di buku kalian. KB. Catat KB. Seperti ini. Hai KB. KB. Dengan di Karayuto, Karaite, Karaieba gitu ya, KB. Oke. Hai, setelah catat polanya, maknanya catat. Maknanya kalau dalam kurung dinilai, strip dilihat, tutup kurung dari, buka kurung lagi, sisi, strip, segi, strip, sudut pandang, tutup kurung. Itu catat. Sensei si Maseng tadi lihat chattingnya di mana ya? Chattingnya nggak tahu lihatnya. Nani. Iya, lihat chattingnya di mana, kecepatan ngomongnya. Oh enggak, itu sebenarnya aku ngomongnya itu udah ada chattingnya gitu. Sebenarnya aku pengen kalian tuh melihat chattingnya pas nulis. Chattingnya kamu pakai HP apa? iPhone, Sensei. Oh, kalau iPhone di mana dia itu pencetannya, ada yang tahu? Atas sebelah kiri. Atas sebelah kiri katanya. Atas sebelah kiri. Iya. Tekan dulu layarnya biar kelihatan. Hai Sensei. Udah kelihatan? Hai. Nah catat itu ya. Polanya KB, Karayuto, Karaite, Karaieba. Itu kan KB-nya aja langsung ditempel di judul di buku kalian tuh aja gini KB, biar nggak perlu mencatat Karayuto, Karaite, Karaieba ini nggak usah dicatat. Kan udah langsung dia jadi polanya. Nah, maknanya catat kalau dalam kurung dinilai, strip dilihat, tutup kurung dari, buka kurung, sisi, strip segi, strip sudut pandang. Ini kan maksudnya bisa dirangkum bagaimana aja gitu. Kalau dinilai dari segi, kalau dinilai dari sisi, kalau dinilai dari sudut pandang boleh gitu. Mau dipakai yang mana juga boleh gitu maksudnya. Bisa kita rangkum gitu, boleh gitu. Hai, nuansanya catat, nuansanya wajib catat. Dari sini aja dicatat. Digunakan untuk menunjukkan ketika melihat bagaimana sesuatu akan dinilai dari sudut pandang tertentu atau dinilai dari sudut pandang individu gitu. Nah itu catat. Sampai situ aja. Yang di bawahnya itu boleh dicatat, boleh enggak. Kalau capek nggak usah dicatat. Ya kalau misalnya masih gengki dicatat. Oke. Hai, wakarimashita. Hai, aku suruh catat-catat, jangan melongo ya. Nah soalnya ada murid yang gini, dia kan kerja di TMIN Indonesia, bekas karyawan Toyota dari Indonesia, datang kemari sebagai engineering. Dia itu intelek, berkali-kali juara di QC Quality Control Toyota gitu, udah pernah mendapat Kinsho juara 1. Nah, jadi kan dalam arti lain dia memiliki harga diri yang tinggi kan gitu kan. Makanya dia belajar di kelas aku di N3 gitu. Jadi kalau misalnya aku pas menjelaskan dia kayak gini aja dia. Disuruh nyatet kan dia kayak kayak memperhatikan materi pelajaran. Disuruh nyatet nggak nyatet dia, seolah-olah kan aku tahu. Terus apa yang terjadi simulasinya? Orang-orang dapat 120 ke atas ataupun 100 lebih, nilai simulasinya dia cuma dapat 54. Hai, itu harga dirinya 54 nilai N3. Nah, ayo kalian belajar, berarti kalian harus kembali ke beginner, kembali ke asal mula. Jangan so hebat kita di sini. Gak ada yang hebat di sini. Kalau misalnya hebat, kalian gak akan datang belajar ke aku. Oke? Guys. Hai, catat. Jadi kan intinya di sini, Nani Karayuto, Nani Karaite, Nani Karaieba ini digunakan untuk menilai sesuatu daripada sudut pandang sesuatu gitu ya. Misalnya kalau dilihat dari pakaiannya, kalau dilihat dari pintu masuknya, kalau dilihat dari cara ngomongnya, ya kayak gitulah gitu. Intinya tuh kayak gitu tuh gitu. Nah, ini tidak bisa digunakan dari sisi ataupun sudut pandang orang lain
organisasi kelompok secara langsung gitu. Jadi kan tidak bisa digunakan untuk kata benda pengganti orang. Misalnya watashi kara yuto. Nah, kalau dinilai dari sisi saya gitu nggak bisa. Karena nggak ada yang bisa dinilai, itu kan bukan suatu sisi pandang tertentu itu gitu kan. Nah, untuk dari diri saya itu nggak bisa. Kalau dilihat dari segi saya itu, dari sudut pandang saya nggak bisa gitu. Oke. Oke, Ayo, Des. contoh kalimat pertama, tolong baca. Andri Ramdhani, baca. Baik, Sensei, contoh kalimat pertama ya. Hai, contoh kalimat pertama. Yang A itu Sensei. Oh, Tanaka Kung. Tanaka kun to Sato kun to suki au to shitara dochi ga ii to omou? So ne. Udah sih. Yang B juga Iya, oke, satu set. set. So ne. Kaigen kara yu to Gaiken kara yu to Tanaka kun da kedo seikaku wa Sato kun no hou ga yasashi janai. Dochi tomo ienai ne. Hai, buka mood kalian bagi yang nggak recok di kamarnya. Buka, mari kita artikan bareng-bareng. Oke. Oke. Hai, Tanaka Kung to, Sato Kung to katanya. Ayo, gimana ngartikannya ini? Kalau ini tahu lah ya. Tanaka-san. Tanaka sama Sato. Hai, Tanaka Kung dan Sato Kung. Sekiau to setara kalau Jadi pacaran. hai, kalau pacaran, dochi ga ito omo, menurutmu Lebih baik yang mana? lebih baik yang mana? Hai, tapi sini tahu. Sekiau ini memiliki dua makna. Tahu kalian maknanya? Satu pacaran, satu lagi apa? Menemani. Catat bagi yang nggak tahu di atasnya. Di atas catatan kalian. Berpacaran, strip, menemani. Nah, jadi kapan Sopian, mari aku mood dulu kamu. Coba di beneri kayak apa, kayak handsetnya segala macam. Soalnya kamu pakai handset apa enggak? Suaranya kleok gitu. Salah apanya itu ya? Yang lain ya, coba dengarkan. Jadi kan sekiau sama untuk berpacaran sama menemani ini, kita harus bisa membedakannya saat dari konteks kalimatnya gitu ya kan. Kalau itu paham? Misalnya gini, aku mau pindahan rumah gitu kan, jadi aku minta tolong sama Yulianto untuk bantuin aku lah gitu kan, saat beres rumah gitu kan. Asta hikoshi munde, coto Yulianto kun tsukiyatte kureru gitu. Nah, ini kan percakapan sama laki-laki. Jadi kalau misalnya tsukiyatte kureru gitu kan, mau nggak kamu menemani aku bantuin beresin pindahan itu? Mana mungkin pacaran di sini ya kan? Iya. Jadi kita harus tahu konteks kalimat. Ini cowok ngomong sama cowok, tsukiyatte kureru itu artinya dia mau nemenin nggak gitu. Misalnya kan mau kayak mau nikah indah gitu, tsukiyatte kureru gitu kan. Aku pengen belanja, temen itu boleh nemenin nggak gitu kan gitu. Ya kan? Apalagi kalau cowok yang bareng dua orang cowok yang ngomong pakai sekiau, jangan wah ini mereka mau pacaran mau laga pedang ini kan, bukan kayak gitu tuh. Salah. Jangan salah sangka gitu. Jadi kan sekiaunya itu kalau udah memang konteks kalimatnya itu menyatakan nah ini ngomong soal cipo-cipoan, nah ini pacaran lah kayak gitu kan, cewek sama cowok lawan jenis. Nah itu dia ceritanya gitu kan. So katanya. Nah ini dia. Gaiken kara yuto, ayo. Kalau dilihat dari penampilan luar, Sisi. Hai, kalau dilihat dari penampilannya gitu kan. Penampilan. Hei, Tanaka Kung da kedo, Tanaka Kung si kan gitu kan. Seikaku wa Sato Kung no hou ga yasashin janai katanya. Ayo. Sifatnya. Pribadian. Hai, tapi kalau sifat kepribadiannya Variannya lebih baik. Satu Baik. Bukankah walaupun lebih lemah? Hai, baik hati. Yasashi ini bisa diartikan baik hati. Hai, dochitomo ienai ne. Saya tidak bisa mengatakan yang Manapun. artinya. Oke, Des. Hai, jadi seperti ini ya. Hai, rata-rata ya.
cewek pun cowok pun pertamanya itu masuknya dari gaikeng gitu ya kan, dari penampilan gitu kan. Penampilan. Nah, habis itu kalau misalnya cowok dipandang dari mananya? Hai, dari cuangnya gitu kan. Ada enggak? Kalau kita cewek ya kan, wah kalau kita cowok mandang cewek itu ya pertama ya penampilan tuh udah pasti kan. Habis itu ya baru berbeda sama ini kan, selera masing-masing. Ada yang suka opai, ada yang suka osiki kan gitu kan. Opai itu apa? Contoh kalimat selanjutnya tolong baca. iPhone. Apple. Hai. Monggo. 彼、合格したんだって。びっくり。彼の実力から言って無理だと思ったけどな。はい。はい、OK です。Kare, bokaku standarte. Kalian T ini tahu nggak artinya apa ini? Katanya. Hai, katanya. Dia udah Bagi yang lulus. nggak tahu catat. T ini singkatan dari to imasta. Baik. To imasta, dia berubah menjadi bentuk lisan non formal menjadi T. Tapi ya jangan salah kalian. Ini bentuknya ini T, bukan date. Bukan date loh. Oh. Etek gitu ya saya. Iya, T ini ada ya sama T-nya ini. Itu dia bentuknya. Kenapa? Da ini kan sama des itu sama. Baik. Da ini sama des ini sama kan, bentuk lisan non formalnya dari des gitu ya. Baik. Makanya kalau misalnya date itu dia udah berubah menjadi fukushi, bentuk apa kata keterangan. Artinya soalnya. Gitu. Misalnya, Sofian. Hai. Date gohan zenbu tabenai no. Date oishiku nai nda mo. Soalnya nggak enak. Ngerti? Contohnya kayak gitu tuh gitu. Nah jadi kan bukan date jadi bentuknya kalau untuk katanya, tapi ste ini dia. Hai, iya katanya telah Lulus. Hai, gimana ngartikan bahasa Indonesianya kalian ini? Gimana kalau kita menggunakan bahasa Indonesia saat terkejut? Ayo. Wih, gitu. Wih. Yang bener. Hai, Masa? Bener? yang benar ataupun masa sih gitu kan. Nah, kelak ya kalian kalau misalnya lulus N2 menerjemahkan sebuah surat ataupun menerjemahkan dokumen segala macam dalam bentuk percakapan seperti ini. Jangan kalian artikan ini memang artinya terkejut kan memang kan. Jangan diartikan terkejut gitu kan. Mana ada bahasa Indonesia terkejut kan gitu kan. Ntar kita terkejut ya, tapi masa sih apa benar kan kayak gitu. Hai. Bisa diartikan masa sih, hai bikuri mengejutkan kan gitu kan. Nah ini dia kare no jitsuryoku karaite kalau dilihat Dari kemampuan sebenarnya. hai kalau dilihat dari kemampuannya aja cukup ini. Kalau dilihat dari kemampuannya murida to omotta kedo na katanya. Menurut saya mustahil. mustahil. Jadi seperti ini dia. Oke Deska. Oke Des. Hai, ini dia untuk karayuto, karaite, karayeba. Ini mau pakai yang mana juga boleh gitu. Mau pakai yang yeba juga boleh, tite juga boleh. Itu ya aku tambahkan contoh yang lainnya di bawahnya itu. Kalau misalnya mau lihat dibaca silakan dibaca. Mau kalian tambahkan di catatan kalian juga boleh gitu ya. Hanya saja di sini ya, nanti ini karayuto ini lebih enaknya kalau digunakan untuk memulai percakapan lah gitu. Nah, karaite ini ya kayak kesannya adalah bentuk lisan non formal gitu. Hanya saja untuk kara ieba ini kan sebelumnya udah membicarakan topik tersebut. Nah, untuk mengulang kembalinya lebih enak pakai kara ieba gitu. Nah, untuk memulai percakapan dan kara iebanya ini nggak cocok. Kenapa? Kan kita belum ngomong soal itu gitu kesannya. Ini dia bentuk ba. Begitu juga nanti kara yuto, nanti kara bentuk to ieba, to yuto, to itara itu sama itu di buku N3 itu. Jadi seperti itu aja gitu. Tapi yang mesti diingat bahwasanya ini bisa dinilai bisa diartikan ya maknanya itu adalah kalau dinilai ataupun kalau dilihat dari apa? Dari sisi pandang tersebutnya gitu sesuatu gitu. Hai, lanjut. Hai, kita masuk ke karaste. Ini masih ditempel sama KB juga. Catat KB di judulnya.
B. AB, keluarga berencana. Bumpo yang ditempel sama keluarga berencana ini gampang dipahami lu. Kenapa? Karena polanya itu cuma ditempel sama kata benda aja, nggak sulit. Hai, catat maknanya. Dari, kasih gelombang, nani-nani. Gelombang itu dibaca nani-nani. Dari nani-nani saja sudah. Dalam kurung apalagi. Ya, itu dia. Dari gelombang saja sudah. Dari digelombangkan saja sudah. Dalam kurung apalagi. Gitu. Menani saja. Di chat ada ya, Sensei. Apa? Ada dong. Di chat dia, di chat. Itu udah Di dikirim. chat. Di chat. Hmm. Hai. Kalau udah dicatat maknanya ya, nuansanya juga dicatat. Digunakan untuk mengangkat topik yang paling mendasar atau tipikal di awal kalimat yang menyatakan bahwa memang demikian. Dan dijadikan sebagai penilaian yang menjelaskan tentu saja yang lainnya juga demikian di kalimat selanjutnya. Karena gampang ini kan, kalau tahu nuansanya. Untuk mengangkat topik yang paling mendasar. Yang paling mendasar atau tipikal. Dari pakaiannya aja udah biton-biton Hermes semua ya kayak gitu kan. Kayak gitu tuh kesannya gitu. Rangkaian. Mendasar. Catat. Yang disuruh baca ya nyatatnya diistirahatkan dulu, nanti disambung biar kita berjalan dulu kelasnya ya. Tolong baca Epan, contoh kalimat pertama. Ya, Pak. 彼はかなりのお金持ちだそうよ。やっぱりね。だって、出るものからして、ブランドものばかりだもん。Kare, dia, kanari lumayan, okane mochi da soda. Ini soda yang katanya apa sepertinya? Katanya. Katanya, Sensei. Katanya, benar katanya. Kenapa? Karena ada da-nya di sini. Ada. Ada. Soda yang berarti katanya itu dia ditempel sama bentuk kamus, ataupun kalau misalnya ditempel sama kata benda itu, dia itu harus ditempel sama da. Sementara untuk soda yang artinya sepertinya, kayaknya itu ya, dia ditempel sama kata kerja bentuk mas. Amega furi mas. Masnya dihilangkan, amega furi soda, sepertinya akan turun hujan kan gitu. Iya. Amega furu soda, kalau furu kata kerja bentuk kamus gitu kan, itu katanya akan turun hujan. Katanya kata siapa? Kata perkiraan cuaca gitu. Jadi kan soda yang pertama yang artinya katanya itu adalah menyampaikan informasi apa adanya kepada lawan bicara gitu. Ayo, masih ingat gak kalian yang tiga ini? Yang tiga pertama. Yang tiga pertama. Kalau alumni tahu kenapa? Aku sangat fokus banget mengajari mereka gitu ya. Soda pertama, soda kedua itu ya. Soda pertama yang artinya katanya, soda yang kedua itu artinya sepertinya gitu. Jadi ini ya, kare wa kanari no okane mochi daso yo, katanya dia katanya lumayan kaya. Orang kaya. Lumayan kaya. Orang kaya. Gitu ya, gitu juga bisa diartikan. Juga boleh. Yapari catat di atasnya. Dua maknanya. Yang pertama, ternyata dalam kurung sesuai yang diduga. Strip sepertinya untuk memutuskan sesuatu. Itu penting. Yapari ini memiliki dua makna. Jadi kan kalau misalnya yang diartikan ternyata ya itu ya berarti sesuai dengan diduga. Kenapa ya, itu pakaiannya aja udah kayak gitu tuh gitu. Nah kalau untuk sepertinya misalnya kayak gini nih, Sylvia mau pergi sama temennya untuk ke acara resepsi pernikahan di temen yang mau nikah di Jepang. Jadi sama temennya itu udah katanya gimana kita mau pakai kimono apa mau pakai kebaya kan kayak gitu. Namanya juga mau acara resepsi pernikahan gitu. Ya teman Sylvia ngomong, kita kimono aja yo, mau kimono kiyoyo, kimono kire desho katanya.
Demo ne kimono taihen desho. Obi mo tsukeru no mo mo tsukenai to ikenai shi, toire ikitai toki ni mo taihen desho. Toire kai iku toki ni wa dou yatte toire ikun da sore? Mo zenbu hajushite kara toire iku no ni dou yatte yaru n da? Dareka ni mochi agenai to dekinai desho unko. Kan kayak gitu. Kata si Sylvia kayak gitu. Terakhirnya Sylvia, sepertinya saya memutuskan untuk nggak jadi pakai kimono. Jadi makanya ya pari watashi wa ne kimono de iku no wa yameta. Nah itu dia sepertinya. Untuk memutuskan sesuatu. Jadi pakai sepertinya dia ya pari. Hai Dante, ini yang baru kita ceritakan tadi. Ayo kata keterangan artinya. Habisnya. Soalnya. Hai habis soalnya. Kiteiru mono karaste. Ayo dari yang dipakainya saja. Hai, dari pakaian yang dikenakannya saja, masukkanlah sajanya ya kan? Sudah. Barang branding melulu gitu ya kan? Hai, jadi seperti itu. Ini dia. Dari ininya saja sudah kayak gini nih gitu. Itulah kesannya. Oke. Oke, des. Hai, contoh kalimat selanjutnya tolong baca. Sidik jari, bukan sidik jari nih. Fajar sidik. Iya, saya sensei. Hai, dozo. Sasuga ichiryu restoran wa iriguchi no design kara shite chigau ne. Ma ne, demo ryori o tabete miru made wa wakaranai yo. Oke des, jozu des. Hai, sasuga. Ayo apa artinya? Luar biasa. Luar biasa, hebat dalam kurung ya, sesuai dengan ekspektasinya gitu, sesuai dengan yang diharapkan gitulah. Berarti. Jadi bisa diartikan hebat, luar biasa. Ichiryu, catat di atasnya. Ada yang tahu? Kelas 1. Hai, kelas 1. Kelas atas. Kelas atas juga boleh. Restoran kelas atas. Udah iya. Di sini aku ingin sedikit memberikan tips sama kalian untuk mengartikan bahasa Jepang itu bagaimana enaknya. Ides ka? Iya. Hai. Sebelum wa ini, sebelum ga ini kalian tahu apa sebelumnya itu biasanya diletakkan apa? Wa. Subjek. Oke. Sampai sini paham? Nah, saat mengartikan dalam bahasa Indonesia, subjeknya itu biarkan, nggak usah diubah tempatnya. Ides ka? Ides. Hai, sebelum wa-nya ini seperti itu aja artinya. Jadi kan ichiryu restoran, gimana ngartikannya? Restoran Kelas atas. Hai, nah abis itu tinggal ngartikannya ke pantat, dari pantatnya. Ataupun dari bumpunya. Dari bumpunya kita artikan. Dari bumpunya ini. Nah, abis itu masuk kemari, baru ke belakang terakhir. Lari kemari. Ayo coba artikan. Hai, restoran kelas 1 dari desainnya. Dari desain pintu masuknya saja. Sudah berbeda. Beda. Itu ya. Mane. Ayo, mane. Ayam. Ya, betul juga. Ya, begitulah. Catat. Ya, mane. Ya, begitulah. Catat. Cuman, mane ini memiliki makna. Kayak macam apa namanya ya? Ada sedikit penyombongan diri. Nah, menyombongkan diri. Ya, begitulah. Ya, memang kayak gitulah situasinya. Kayak gitulah kesana. Misalnya kayak gini. Kimi te mecha nihongo ga jouzu da ne. Kan gitu, pesan dipuji gitu kan. Mane, kan gitu kan. Kalau kita bilang gitu, kayak gitu, aku tuh memang pinter bahasa Jepang. Jadi kan kayak gitu kesannya kan. Makanya mane ini hanya digunakan kalau bicara sama teman untuk canda. Jangan kalian gunakan sama atasan. Kesannya itu nanti kalian tuh menyombongkan diri. Oke. Hai, Emo, tetapi Rio, tabete di rumah dewa, katanya kan, hingga Wakaranai yo. Hai, hingga Nyoba masakannya, kita nggak tahu. Dan hai, tahu kalau belum nyoba makan.
Bisa dipahami? Oh, Hai, jadi seperti ini dia. Jadi yang ditempel sama nilai karaste ini kan, itu udah kayak macam topik yang paling mendasar ataupun tipikal dari pintu masuknya aja kayak gitu kan. Udah kayak gitu tuh kan kayak gitu. Ataupun dari pakaiannya saja udah kayak gitu tuh gitu. Oke Deska, udah gitu contoh lainnya ya di bawah itu udah aku lampirkan. Misalnya shinsaku ega no hyobang amari yoku nai ne katanya. Reputasi film baru itu tidak terlalu bagus ya. Katanya. Daime karaste dari judulnya aja gitu. Daime karaste omoshiroku na sasu da monne katanya gitu. Bisa diartikan dari judulnya saja sudah terlihat nggak menarik. Gitu. Sodata monne itu sodata tonne itu salah ketik aku sorry. Sodatonne. Sodatonne salah. Sodata monne. sodat. Oi, bisa dipahami? Hai, lanjut. Setelah selesai 5 bumpo baru kita istirahat ya, Ideska. Hai, masuk ke Shidaida sama Shidaide masih KB. Catat di judul kaliannya itu buku catatan kalian judulnya KB. KB plus Shidaide. Shidaida. Dalam bahasa Jepang ini ya, Shida itu ada 2. Di N3 dibahas 1, di N2 ini dibahas 1. Nah, untuk di N3 ya nanti itu aku lampirkan di akhirnya, di setelah paling bawah nanti. Ini sekarang. Hai, catat dulu maknanya. Maknanya tergantung pada. Tapi ingat, dia cuma ditempel sama kata kerja. Kalau ditempel sama kata kerja bentuk mas, nah itu dia bumpo di N3 dia sidainya. Oke. Bumpo N2 jadi tempel sama KB, keluarga berencana. Hai, nuansanya catat. Digunakan untuk menunjukkan ketergantungan yang terkait atau terwujud atau tidaknya situasi atau peristiwa tertentu yang akan terjadi. Digunakan untuk. Ya, intinya di kalimat selanjutnya itu terjadi atau tidaknya itu tergantung yang kata benda tersebut gitu. Tergantung kata benda. Nah, sebagai tambahannya itu ya, dicatat juga boleh enggak. Suatu hal atau kejadian tergantung pada usaha, situasi atau kondisi sesuatu yang dinyatakan di depan shidai. Masih kecepatan sih. Nah, Ada di chat. Ada di chat. Ada di chat. Udah siap-siap. Dibuka chatnya. Udah Sinti. Hai. Contoh kalimat pertama, nyatetnya di stop dulu, nanti disambung. Tolong baca Luna Amalia. Luna. Mic-nya di-on dulu kalau mau baca. Mic-nya di-on dulu. Kamu bacanya jangan dalam hati lah. Mana dengar kami ya. Dari kuru no kata, kare wa kekkon saga so dakara, kanojo no kimochi shidai da ne. Hai, arigatou gozaimasu. Anopkari, mereka berdua kekkon suru no kana? Akan menikah ya. Hai, akan menikah saya karewa. Iya kan gitu. Iya. Kekkon stagate iru, kekkon stagaru. Tagaru itu bentuk keinginan untuk Pihak kedua, pihak ketiga lawan bicara. Pihak kedua itu lawan bicara dong jadinya. Iya. Catat di atasnya. Tagaru bentuk keinginan untuk orang ketiga. Sementara bentuk keinginan diri sendiri itu bentuknya tai, ya kan?
Bukan tai, ya kan tai. Watashi wa Nihon Indonesia ni kaeritai ne watashi desu. Ya kan? Hai, anata wa Indonesia ni kaeritai no. Hai, lawan bicara kan kayak gitu. Orang ketiga yang nggak ada di tempat. Pansang wa mecha Indonesia ni kaeritai garun desu yo. Kan gitu jadinya, pakai garun. Boleh juga menggunakan bentuk tai untuk orang ketiga, tapi harus ditempel to imasta. Iya. Pansang wa Indonesia ni kaeritai to imasta yo, gitu boleh. Tapi kalau digunakan hanya sampai karitai des nggak boleh. Pansang orang ketiga dia nggak ada di tempat. Pansang wa Indonesia ni karitai des. Karitai omae pandochi pansang. Karitai itu jibun de itu yo mitanya munjang sorry wa mitanya. Gitu. Hai, kare wa kekong stagate iru soda. Ini soda katanya apa sepertinya? Ayo. Katanya. Katanya karena ini ada ru-nya dia, bentuk ru. Dia bukan bentuk mas. Sepertinya. Aku yakin kalian ya bukan sepertinya katanya. Garing. Tanya. Jadi bisa diartikan ya dia karena katanya ingin menikah. Ingin sekali Nikah. Atau selanjutnya tergantung perasaan si cewek. tergantung perasaan si cewek. Oke. Ini dia maksudnya. Kekongnya ini bisa terjadi atau terwujud atau bisa atau enggaknya itu tergantung dari ini. Perasaan ceweknya. Ini dia. Kata benda yang ditempel sama si daya ini. Oh iya. Ini dia maksudnya yang aku bilang tadi nuansanya itu. Kan nuansanya aku bilang kan digunakan untuk menunjukkan ketergantungan yang terkait atas terwujud atau tidaknya. Nah ini dia nuansanya. Oke. Contoh kalimat. Apa? Contoh kalimat selanjutnya tolong baca Mas Pras. Hai. Shain no kyūryō ga subete sacho no kibun shidai de kimaru nante hidoi yo. 僕が小さな会社でももっとちゃんと決めてほしいな。Oi, arigatou gozaimasu. Karyawan Kyuryo gaji subete semuanya. Sacho no kibun shidai de kimaru nante nggak nyangka. Jadi kan gaji karyawan itu katanya kan nggak nyangka diputuskan tergantung pada suasana saco, mood saco semuanya. Ayo catat kibung. Suasana hati ataupun mood. Nanti banyak artinya. Di sini artinya nggak nyangka. Nanti akan ketemu lagi nanti yang lain. Untuk saat ini cukup nggak nyangka. Nggak nyangka. Hai. Dia jahat. Hai, hidoyo, parah ya kan gitu kan. Parah. Mau kalian kayak gitu dapat perusahaan yang gaji kalian itu sesuai dengan mood saconya. Kamu hari ini bulan ini gajinya Ichimang aja lah ya katanya gitu. Ntar bulan depan aku kasih Sanjumang katanya kan gitu. Hai, iya kata. Ikura chisana kaisa demo, ayo. Seberapa kecil pun perusahaannya, seberapa kecil pun perusahaan, moto canto kimete hoshina, ayo, saya ingin ditetapkan diputuskan dengan lebih baik. Lah, dengan semestinya. Lagi moto dengan lebih baik lagi, oke? Diputuskan dengan lebih baik. Hai, jadi seperti ini dia, sidai, nggak sulit kok. Pokoknya ditempel sama kata benda, artinya tergantung pada sesuatu. Jadi kan tergantung dari kata benda yang ditempel sama sidaya itu menunjukkan sesuatu tersebut itu terjadi atau terwujud atau tidaknya lah gitu. Oke, Deska?
Oke, des. Kemudian itu sebagai tambahan, ini bumbu N3, barangkali banyak yang ingat, masih ada yang ingat sih, ada yang lupa gitu ya. Tambahan, polanya itu kata kerja bentuk mas tambah sidai, maknanya setelah, segera. Setelah, nani segera. Nah, contoh kalimatnya, sekali sidai, rendah kusimas, setelah ditemukan, segera saya akan hubungi gitu. Dia ditempel sama kata kerja bentuk mas. Ini dia perbedaannya. Dalam bahasa Jepang ya, udah N1 udah gak dibahas lagi sidai. Banyak artinya sensei ya, sidai. Cuma 2. Dua. Oke Deska. Oke, des. Hai, masuk bumbu keempat. Nah, ini kan kayaknya kesannya serem banget itu. Tapi sebenarnya ini gampang ini. Ni oite wa, ni oitemo, ni okeru. Hai, ditempel sama KB juga, catat di judulnya buku kalian KB. Ini artinya di. Iya, di ya. Di Jepang. Nihong ni oite gitu segala macam. Cuman di-nya itu memiliki nuansanya gitu kan. Dia itu formal, dalam percakapan sehari-hari nggak digunakan. Dia itu formal. Catat maknanya, bisa diartikan di, strip pada, strip dalam. Di strip. Hanya saja ya, dalam kurung itu ada bidang, strip, mengenai gitu. Dia memiliki nuansa tersendiri. Di buku kita juga ada dituliskan bahwasanya ini bisa diartikan de sama dewa. Ya intinya, formalnya itu, ya udah itu ni oite. Di, pada, dalam. Ya. Bukan latar belakang. Bentuk formalnya dari de sama dewa. Nuansanya catat. Digunakan untuk menunjukkan latar belakang tempat, waktu, atau kondisi di mana sesuatu terjadi secara formal. Ini. Catat sampai situ aja nggak apa-apa gitu. Udah gitu di bawahnya itu ya, penjelasan tambahannya ini aku bacakan. Ni oite ini jarang digunakan pada aktivitas personal atau kejadian biasa sehari-hari. Jadi ni oite ini biasanya hanya digunakan pada situasi formal di dalam artikel-artikel atau Wikipedia gitu ya. Dia bisa digunakan untuk menunjukkan keberadaan baik secara fisik maupun non fisik ataupun abstrak gitu. Misalnya, nah ini apa namanya, gakumong ni oite dalam ilmu pengetahuan gitu. Dalam ilmu pengetahuan itu kan abstrak kan, paham? Paham. Gakumong ni oite. Nurul, aku mute kamu ya, itu ngorok terus itu mau. Skype-mu. Jarang digunakan pada aktivitas personal. Contoh kalimat pertama tolong baca. Maulana Aditya. Hai, sensei. Domo. さん、私たちは地球の自然を守ることができるでしょうか？ Jizeng, bukan jijeng. 自然を守ることができるのでしょうか？ B さん、それは21世紀において 21 seki. Bukan 21 iseki, 21 seki. 21世紀において最も人間が考えなければならないことですね。Hai, watashi tachi, kita, chikyu, Bumi. Shizeng o mamoru. Melindungi alam. Melindungi alam. Foto ga dekiru bisa deshoka apakah? Ayo, artikan. Maka kita bisa melindungi alam bumi. Hai, itu adalah Nijui Iseki ni oite di abad 21. Dalam abad 20. Dalam abad 21 juga boleh, di abad 21 juga boleh gitu kan. Moto mo ningen ga kangae nakereba naranai koto desu ne, katanya adalah yang harus dipikirkan oleh itu hal yang harus dipikirkan oleh manusia yang paling harus dipikirkan oleh manusia. Jadi seperti itu dia. Nggak sulit, pokoknya diartikan di ataupun dalam juga boleh.
digunakan untuk bentuk formal, cuman bisa didengar dari berita gitu ataupun dari ibaratnya presentasi yang secara formal ya gitu. Nah, misalnya di departemen store di mall gitu kan. Nanya nih OIT katanya. Okono arti imas gitu. Ada lakukan ini misalnya bingo, main bingo segala macam gitu. Hai, contoh kalimat selanjutnya tolong baca. Nurul Vander. Dibuka moodnya Nurul, aku mood kamu Kanila. Sudah selesai. Ozo. 人々が毎日でゴミの処理は難しい問題ですね。私の国においても非常に重要な問題になっています。Hai, ya otomatis ya namanya juga udah bumpu yang formal nih. OIT ini kan bumpu formal. Ya, kosakata yang digunakan juga formal gitu ya. Hai, Stobito orang-orang main Chidasugomi, sampah yang dibuang setiap hari. Sorry, proses pembuangan. Sorry, proses pembuangan sampah proses pembuangan sampah yang dibuang orang-orang setiap hari. Musukashi mondai desu ne, permasalahan yang sulit ya. Yang sulit ya katanya. Hai, ini juga iya artinya. Kalian tahu kan? Hai, ini kan tingkat level kesopanannya itu satu tingkat turun setelah hai. Yang paling tinggi itu hai. Di bawahnya Kalau itu masih bisa dikatakan semi formal. Bukan semi formal, semi sopan, masih ada kesopanannya. Oke. Hai, turunkan satu tingkat. Masih tahu nggak kalian apa di bawahnya? Iya juga artinya. Bukan. Dia dua nih. Hanya dua. Nah, ini juga iya. Oke. Jadi kan hai, Nah, jatuhkan lagi dia ke bawah. Levelnya apa? Nah, ini dah. Terakhir. Jadi itu yang paling rendah itu tingkatnya. Makanya jangan kalian baru-baru tentang aku udah tahu bahasa percakapan ya kan udah biasa. Di meja-meja sabire dulu karena de sacho to hanas tuh gini wah itu sudah ya sacho. Gitu ya kan. Apalagi cewek yang suka-suka ini. Niru-niru intonasi misalnya dari drama segala macam gitu kan. Oh, boleh rupanya ngomong kayak gitu. Itu boleh kalau udah akrab sama saco gitu kan. Kalau nggak akrab nggak boleh pakai gitu loh. Jangan salah loh. Itu intinya. Kalian tahu nggak kalau misalnya kalian tidak bisa membedakan tempat cara penggunaan bahasa kesopanan kalian itu, dari situ udah terlihat dedikasi kalian. Ini orangnya belajar bahasa Jepang apa enggak gitu. Iya, ketahuan itu. Makanya kalau orang Jepang yang bilang udah ibaratnya kita pakai bahasa Futsuke sama dia itu ya udah apa boleh buat namanya orang asing jadinya kayak gitu tuh. Ngerti? Ya udah memang ditanggapi tapi apa boleh buat namanya orang asing gitu kan. Nah, kalau kalian telah kerja di perusahaan sebagai karyawan tetap setara sama orang Jepang itu nggak dimaklumi lagi loh. Udah nggak ada cerita hande. Udah nggak ada cerita pemakluman karena kamu orang asing. Kenapa? Kalau kita bekerja karyawan tetap ya seisai toste nihon de hataraite tara, nihonjin to onaji level no nihongo o sabere nai to hazukashi desu yo. Kore wa hazukashi wa. Hai, watashi no kuni ni oite mo di negara saya juga. Hai, juyo. Hijau. Bukan juyo, hijau. Sangat turunkan satu level. Sangat turunkan satu level. Taiheng. Turunkan lagi satu level. Totemo tapi nggak ada yang kecil nggak ada. Totemo. Oke. Totemo. Nah, itu masih serbi formal dia. Turunkan lagi satu level. Totemo. Itu dia. Totemo itu ada dua, satu yang nggak ada tse-nya, yang dua yang ada tse-nya, yang ada tse-nya yaitu yang totemo itu dia udah lisan normal.
Kalau totemo itu digunakan untuk bahasa presentasi masih bisa digunakan gitu, totemo. Totemo taskarimasu ya kan. Tapi kalau udah totemo itu bahasa lisan non formal. Hai, turunkan lagi paling bawah. Bukan paling bawah, turunkan lagi satu lagi. Ada lagi sebelum paling bawah. Aduh Daro. Hai, sugoku. Sangat sugoku. Bukan sugoi. Sugoku. Mecha. Nah, mecha itu yang udah paling bawah, bahasa slang. Bahasa slang. Hai, sangat. Nah ini kan makanya hijau Gucci. Hijau ini bahasa yang paling tinggi, yang paling formal. Makanya di perusahaan-perusahaan tuh, misalnya hijau Gucci, pintu darurat, itu kan digunakannya hijau. Hijau Gucci, hijau de Gucci, hijau Gucci gitu kan, digunakan kan? Amat. Kenapa? Karena dia formal. Mana ada di situ digunakan mecha de Gucci, itu mana ada? Hai, bahasa formal dia. Juyo penting, monda ini nate imas. Jadi bisa diartikan menjadi masalah yang sangat penting. Menjadi masalah yang sangat penting. Jadi seperti itu ya. Walaupun judulnya kelihatan serem ini, noite mau apa ini, kayaknya sulit banget, padahal gampang ya. Artinya cuma dia aja, hanya saja digunakan untuk bentuk formal gitu aja. Ini ska. Hai. Aku suatu gambatte kyuke shimashou. Ini ska. Hai, kita masuk ke nani kagite, nani kagirazu. Ini ya banyak pembagiannya, tapi kita yang mempelajari cuman yang di sini aja. Yang di N3 lain lagi dia. Makanya nggak bisa kita bahas semuanya di sini. Hai, catat KB. KB guys. Catat KB-nya guys. KB. Hai, maknanya hanya dalam kurung terbatas pada, ataupun ya hanya terbatas untuk juga boleh. Jadi kan pada sama untuknya itu boleh bergantian tempatnya. Mau pakai yang mana juga boleh. Bahasa ini untuk istimewa. Kalau di kagite, di kata benda tabarannya di kagite, skudai nai itu gini kagite, itu kan kalau misalnya di N3 itu lain lagi maknanya. Itu bukan hanya terbatas pada, tapi justru khususnya. Konna toki ni kagite. Nah, skudai ga nai toki ni kagite shike ga aru nda gara-gara. Justru khususnya lagi, bukan skudai, benkyou shite nai toki ni kagite. Jadi kan di saat justru khususnya pada saat nggak belajar, skeng nggak harus udah gara-gara ini. Jadi kayak macam ada tes gitu, ada ulangan gitu. Masih ingat kamu Epan itu? Hai, nuansanya catat ya. Digunakan untuk situasi yang terbatas, istimewa, akan dilakukan atau terjadi hanya untuk kategori tertentu gitu dia. Itu dia. Ya kayak macam pembatasan. Jangan lupa sambil belajar ya video call ini kalian harus siapkan keputusan. Mau lanjut kelas apa enggak gitu. Kenapa? Karena sampai ujian JLPT kita belajar ini Desember loh, mulai dari sekarang. Ya Sabtu Minggu libur gitu. Sabtu Minggu ya libur. Obong pun belajar loh. Makanya kalau kalian misalnya obong mau jalan-jalan, Sensei, aku mau mendaki gunung gimana? Bawa buku catatan. Ya sampai di puncak Gunung Fuji itu ya catat tugas kirim. Kalau bisa dijepret sambil ada matahari pagi itu kan dijepret. Tugasnya gitu ya. Saya juga mau naik gunung Sensei. Bulan depan. Ya bawa buku catatan. Bawa. Solusinya ada dua, dibawa buku catatan atau kerjakan dulu sekaligus. Selama kamu dulu bisa berarti ya Sensei. Kerjakan sekaligus, foto, nanti gitu sampai di sana tinggal kirim-kirim aja. Udah bisa. Ada sinyalnya Kak? Ada ya? Ada sinyal, ada apa? Di Gunung Fuji ada sinyalnya Kak? Kalau di Gunung Fuji mah ada Sensei, tapi saya besok naiknya ke Kitadake.
Ya mau nggak mau ya bawa inilah, bawa antena sendiri. Antenanya. Pakai antena sendiri original. Hai, contoh kalimat pertama, tolong baca. Piping udah tadi belum? Belum. Hai, baca Piping. Hai. Mozo. Ippaku hyaku en no tamago wa doko desu ka? Moshiwake arimasen. Senchaku hyaku mei sama ni kagiri hyaku en deshite. Kyou wa mo urikirete shimaimasu. Hai. Ore ippaku te yomu no kana? Ichipaku jangan no kana? Ippaku. Ippaku Kalau kayak macam dengernya kayak semalam gitu kan. Satu malam. iya saya kalau ippaku itu Kalau menurut aku ini lebih cocok itu cara bacanya ichipaku lah menurut aku lah daripada ippaku. Ichipaku ya, setuju Sensei. Gimana? Kalian kan kalau misalkan ippaku itu kedengeran kayak macam nginep satu malam kan gitu kan ya? Ippaku. Hai, ippaku hyaku no tamago doko desu ka? Ini ada di mana telur yang? Hyaku en. Hai, yang hyaku Satu pak. Satu pak. Momoshi wage arimaseng. Mohon maaf sebesar. Besarnya. Hai, senchaku hyaku sama. Ayo, ini sulit. Yang datang duluan 106. 100 orang yang datang duluan. Nah, jadi kan bisa dikatakan ini ya maaf ya katanya ini terbatas untuk 100 orang yang datang yang datang duluan. Ya intinya itu 100 yen itu terbatas untuk 100 orang yang datang duluan. 100 pelanggan. Nah, sama ini bisa diartikan si pelanggan ini ya, pelanggan. Iya. 100 pelanggan yang datang pertama. Kyou wa mo urekirete shimaimashita. Untuk hari ini udah terjual Semuanya. jual habis, terjual semuanya juga boleh gitu ya. Hai, contoh kalimat selanjutnya tolong baca. Rita. Hai sensei. Kacho, kodomo ga byoki nanode, kyou wa shoutai sasete itadakitaiんですが、最近は母親に限らず、父親も育児をしなければならないかな。Naranai karena. Naranai karena. Hai, oke. Silakan di mute. Orang sakit ya kan? Harus di mute biar jangan nular di sini. Dari tadi di mute terus soalnya pilek takut berisik. Hai. Ini cara bacanya ini bukan bukan. Kalau dia nggak ada, ini gelombangnya ini nggak ada dia. Oke. Ini mikir dia. Gitu mikir. Nah, kalau yang yang iya itu aja dia. Oke. Yes. Acho, kodomo ga byoki nanode, karena anak saya sakit. Yo wa sotai sasete itadakitai desu ga, sotai. Pulang lebih cepat. Kalian bisa menggunakan kalimat ini. Kalian tuh ketahuan belajar bahasa Jepang. Wah, ini orangnya belajar bahasa Jepang gitu. Jadi kan jangan Acho atau kamu atasan siapa Nananisang yang teman kan. Nananisang watashi yasumitai desu. Baca. Dibumbuhin sedikit, dibumbuhin. Watashi byoki. Asta yasumu. Oke. Masa kayak gitu tuh ngomong. Dikasih bumbu. Kenapa? Bumbu ini penting dalam bahasa Jepang. Dalam artinya kalau kita bisa menggunakan kenjogo, itu ya artinya kan kita memohon. Dalam artinya kan ginilah kalau bahasa Indonesianya, mana yang enak didengar bisa menggerakkan hati loh. Gara-gara bahasa itu. Misalnya kan Pak, Mas, apakah saya boleh minta tolong agar Bapak sama Mas membutuhkan saya? Maaf ya Pak, gitu kan. Ini memohon. Apakah boleh saya minta tolong kan gitu. Nah ini ya tanda kita gini. Sama juga bentuknya gitu. Enak kan kalau orang minta tolong sama seperti itu sama kita kan. Dibanding tolong foto kan? Bisa nggak? Mana yang enak?
Yang pertama. Nah itu. Yang pertama sensei. Sama juga sama saat Yasumi. Shimasen, choto asta kyuyo de doste mo yasumana itu ikenain desu ga, asta ichinichi yasumasete itadakitain desu ga, yoroshii deshou ka? Ya ini kan enak gitu ya. Wakarimashita. Namanya kan memohon kita. Orang Jepang nuansanya itu nyambung kalau kita menggunakan bentuk kenjogo, bahasa merendah. Ngerti? Memohon. Tergerak artinya. Oh dia minta memohon. Orang yang bisa menggunakan bentuk sasete, bentuk shieki, ini kan bentuk shieki, bentuk kausatif. Sotai sasete itadakitain desu ga, ini kan dengarnya itu terdengar sopan dia itu. Intinya, apakah Anda bisa mengizinkan saya pulang lebih awal kalau diartikan dalam bahasa Indonesia? Bentuk shieki, kausatif. Sotai suruhnya itu diubah menjadi saseru. Bentuk sotai sasete itadakitai desu ga. Nah, akan lebih sopan daripada shimasen kodomo byoki watashi kaeru i. Dame. Ketahuan banget itu bahasa Jepang gaijin ya, tahu nggak kalian? Ya kan? Bahasa Jepang gaijin kayak gitu kan, sepotong dia kan. Watashi kodomo byoki watashi hayak kaeru i. Hai, saikin akhir-akhir ini ahohoya ni kagirazu tidak terbatas ibu orang. Ini kalian tahu kan kagirazu ini sama nai ini sama ini. Tidak hanya itu saja. Negatif. Jadi kan tidak hanya terbatas pada ibu. Katanya kan ayah pun katanya harus merawat anak, ya kan? Jadi seperti itu. Ini dia. Nani kagiri, kagite, kagirazu, ini dia nai, bentuk nai. Jangan salah kalian ya. Jadi bisa diartikan tidak terbatas. Belakang ini. Itu sebagai tambahan untuk bumbu N3. Sorry, ini bumbu N2 juga, tapi dia nggak masuk dalam pelajaran kita. Tambahan pola kakak dalam kurung bentuk kamus, strip B, nikagiru, dia hanya digunakan kagiru. Maknanya ya, pilihan yang paling tepat, strip baik. Instan to ramen, wah Indonesia nikagiru. Kalau mie instan, Indonesia lah yang paling tepat gitu. Atau bukan Indonesia, Indomie lah. Indomie yang paling tepat. Indomie nikagiru. Indomie nikagiru. Indomie adalah pilihan yang paling tepat. Yang paling the best lah gitu sebenarnya. Oke, desu ka? Contoh Jepang kang kyuke shimashou. Hai, mari kita lanjut belajar kalian. Masuk ke nomor 6 ya. Ni kakete wa, ni kakete mo. Masih KB, catat KB. Hai, nani ni kakete wa, nani kakete mo. Polanya KB, maknanya kalau dalam kurung mengenai strip, soal, strip di bidang. Ini boleh yang pakai yang mana juga boleh. Kalau mengenai, kalau soal, kalau di bidang boleh gitu, yang mana juga boleh gitu ya. Hanya saja nuansanya penting dicatat ya. Kita tahu umpunya, ini dia maknanya. Tapi kita kalau nggak tahu nuansanya, pas kita merangkum pola kalimatnya dalam percakapan sehari-hari, kita akan rancu gitu. Kenapa? Karena nggak semua memahami nuansanya, itu kalimat yang kita rangkum akan rancu dia. Catat nuansanya. Pola tata bahasa ini menunjukkan keyakinan atau kepercayaan diri pembicara terhadap keterampilan yang unggul. Nah ini kalau bisa digarisbawahi, keterampilan yang unggul dalam suatu hal ataupun bidang dibandingkan dengan hal yang lainnya gitu. Nah, intinya maknanya kan kalau soal mengenai keterampilan, kalau soal mengenai keunggulan, jadi dia digunakan hanya untuk itu aja gitu. Jangan kalian gunakan ya Fuji-san ni kakete wa kalau soal
Gunung Fuji, ya nggak nyambung infonya. Nah, gitu dia ada semuanya tuh ada aturannya gitu. Gumpo ini nggak bisa digunakan asal-asalan. Intinya nikaketewa ini hanya ditempel sama kosakata-kosakata yang memiliki makna keunggulan, keterampilan, sesuatu yang hebat. Itu dia nuansanya. Contoh kalimat pertama, tolong baca. Samsudin. はい、先生。朝、井村君はスポーツにかけてはこのクラスで一番だね。B さん。まあね、でも性格の方はちょっとじゃないかな。Hai, pinter. Intonasinya pun bagus, sudah kayak Nihonjin dah. Sugoi ne, mau Nihonjin mitai na saberi kata shiteru mon de ureshii desu. Hai, Kimura-kun itu katanya. Nah, ini dia. Sports ni kakete wa kalau tentang olahraga. Kalau tentang olahraga. Hai, kalau soal olahraga ataupun kalau tentang olahraga aja, Konokuras de Ichiban dane. Dia nomor 1 di kelas ini. Ini. Jadi kayak gitu dia. Nah, soal sesuatu keterampilan, soal sesuatu keunggulan di kelas ini dia nomor 1. Mane ya begitulah, tapi sekaku no hou wa chotto. Gimana ngartikannya? Kalau soal kepribadiannya Gimana ya? Hai. Gimana sifat kepribadiannya sedikit gimana ya? Kayak gitulah kesannya. Mana gitu ya? Hai, janai karena katanya gitu kan. Jadi kan coto ini sebenarnya biar kalian tahu, coto itu bisa digunakan untuk penolakan secara halus. Nah, misalnya kalian kan besok libur kan gitu, tapi disuruh kerja sama atasan kan gitu. Disuruh kerja sama atasan, jadi kalian bilang kan kalau misalnya nggak tahu penggunaan coto, ane asta coto suking shite kurenai, asta dame desu. Yang nawarkan kan jadi sakit hati, ngerti kalian? Ditolak tegas mentah-mentah kayak gitu, ngerti? Asta sukin stekiru, asta wa muri desu. Gak ada ininya dia kan, gak dikasih pelembut, ngerti kalian? Nah, orang Jepang, kalian cukup bilangkan coto, terus dipotong kalimatnya, udah ngerti mereka. Asta wa coto, bilang gitu aja. Nah, oh berarti ini orangnya nggak bisa gitu. Cuman karena ada contohnya ini, dia memiliki nuansa. Maaf, bukannya aku nggak mau, tapi kalau besok aku ada sedikit gimana gitu. Ada urusan, ada apa gitu, ngerti? Tapi kalau kita bisa, kalau langsung bilang, asta wa dame desu, asta wa muri desu, asta wa iya desu. Nah itu langsung sakit hati gitu ya, ditolak. Gak usah kan dalam kerjaan, sama temen aja lah kalian, misalnya diajak makan. Apalagi sifat Nihonjin. Nihonjin itu tau nggak kalian? Sekali dia ngajak ditolak, 2 kali dia ngajak ditolak, ketiga kali dia nggak akan ngajak kalian lagi. Kenapa? Udah ini kalian itu karakteristiknya terbentuk dia. Ini manusia yang suka menolak kalau diajak. Jadi diajak lagi pun percuma. Pasti bakal nggak mau. Makanya kan, Epan, contoh, kyo, gohan tabi ni ko ka? Kyo wa yoji ga arun de dekimasen. Ditolak pertama. Ya besok-besoknya minggu depan dia ajak lagi, Epan, coto, nomi ni koyo. Ya, kyo wa desu ne, coto yoji doste mo arun de dekinai desu. Ini orang nggak bisa diajak lagi. Habis itu bisa udah ada acara apa segala macam, si Ipan nggak akan diajak lagi. Orang Jepang sifatnya kayak gitu. Biar kalian tahu. Makanya tapi kecuali kalau memang kalian nggak suka sama orang tersebut. Nah, kalau bisa dia jangan ngajak kalian lagi, ya udah gitu aja, tolak terus, nggak apa-apa. Habis itu lama-lama dia nggak akan muncul. Tapi sebenarnya kalian ingin pergi, tapi kali ini memang nggak bisa pergi, dibumbuhi kotobanya. Misalnya kan, sasotte kurete hontou ureshii desu, bilang kayak gitu. Aku sangat senang karena kamu telah mengundang saya. Demo kyou wa chotto yoji ga atte, chotto dekinai desu kedo, mata sasotte kudasai ne. Pakai kayak gitu. Tolong undang aku lagi ya, kayak gitu tuh. Jadi kan kita harus menunjukkan niat, namanya isi hyoji namanya, niat kita bahwasanya kita itu sebenarnya sangat senang diundang. Tapi kali ini nggak bisa, tapi lain kali pasti saya akan usahakan gitu. Makanya mata sasotte kudasai ne gitu. Yang dengar pun kan jadi enak kan. Hai, jadi ya bahasa Jepang itu juga kayak bahasa Indonesia, pakai bahasa basi ya bagus gitu. Tapi jangan terlalu banyak bahasa basinya, lama-lama basi dia kan. Busuk. Bahasa basi busuk.
Terlalu banyak basa-basinya, lama-lama basi. Baik, contoh kalimat selanjutnya, tolong baca. Santi. Hai sensei. Monggo. Esang. Kimi, sugoku ega joju da ne. Isang. Te o kaku koto ni kakete dake wa chotto jikin ga aru nda? Hai. Ini tuh gak sulit menurut aku. Kimi, sugoku ega joju da ne. Ayo. Kamu pandai Gambarnya. pandai menggambar. Kamu sangat pandai. Gambar. Melukis. Iya. Nah ini ada dakeknya, hati-hati. Dakeknya harus disisipkan. Jadi gimana ngartikannya nih? Eo kaku koto ni kakete dake wa. Ayo gimana? Kalau hanya soal menggambar. Kalau hanya soal menggambar? Hai. Sedikit ada percaya diri. Nah, ini kan tadi kan udah kelihatan bahwasanya yang unggul dalam suatu hal atau bidang dibandingkan dengan hal yang lainnya gitu. Nah, di sini aja dia unggulnya gitu. Tapi yang di lainnya bagaimana? Yang lainnya masih tanda tanya gitu. Seperti ini juga, dia untuk sports aja, dia olahraga aja dia nomor 1 di kelas. Bagaimana yang lainnya? Nah ini sifatnya gimana, agak gimana gitu. Yang lainnya dia belum tentu unggul gitu. Oke Deska. Oke, selama 2 bulan ini ya kita akan mempelajari 58 bumpo N2. 58 bukan 8. Hai, masuk ni kota ete, ni kota eru, ni kota eta. Catat lagi di judulnya KB. Ini sebagai tambahan ya. Ni kota ete ini biasanya diikuti sama kata kerja agar bisa nanti memahami bagaimana cara mengerjakan bung no kumitate. Kesukaan kalian, merangkai kalimat ya kan. Ni kota eru. Bumpo yang berbentuk-bentuk kamus dia diikuti sama kata. Ayo ada yang tahu? Kata benda. Kata benda. Hai, bumpo yang berbentuk lampau dia diikuti sama kata. Benda. Hai, kata benda. Jadi seperti ini. Hai, kata kerja kata bumpo bentuk T diikuti kata kerja, bentuk kamus diikuti sama kata benda, bentuk lampau diikuti sama kata benda. Ini kayak udah macam aturan gimana ya, linguistiknya gitu, strukturnya gitu ya, struktur bahasanya gitu. Hai, catat maknanya. Maknanya ya. Digunakan untuk maknanya menanggapi, strip memenuhi, strip merespon. Namanya juga kotaeru. Nah ini kotaeru ini ya berasal dari bumpo kata kerja kotaeru, menjawab kan gitu ya. Makanya dia maknanya menanggapi, strip memenuhi, strip merespon. Nuansanya digunakan untuk menyatakan bahwa melakukan tindakan sebagai respon terhadap harapan. Nah seperti ini digarisbawahi. Apa yang direspon gitu kan? Nah, peresponan terhadap harapan, permintaan, permohonan dan sebagainya dari luar agar keinginan, harapan atau ekspektasi tersebut ditanggapi dan terpenuhi gitu ya. Makanya yang ditempel-tempel sama Nikota Ete ini adalah kosakata yang mengandung harapan. Harapan ataupun yang mengandung ya seperti itu. Ekspektasi, keinginan. Contohnya di bawah itu. Seperti kibo, harapan, yobo, imbauan, yose, permohonan, seng, suara penyemangat, jadi seperti itu. Dia ditempel sama kosakata tertentu. Gak bisa semuanya ditempel. Nah, kita ini kota ete, jadi bisa diartikan kayak macam merespon harapan, menanggapin harapan, memenuhi harapan kayak gitu kan. Jadi nggak bisa di situ ditempel walaupun kata benda watashi ini kota ete gitu. Merespon saya itu nggak boleh. Nah, karena dia hanya bisa ditempel dengan kosakata yang bermakna harapan, permintaan, permohonan.
Hai, contoh kalimat pertama, tolong baca. Sofian. Hai. Dozo. 鈴木さんの息子さん。経大学の医学部に合格したんですって。B さん、すごいね。親の期待に応えて、よく勉強したよね。勉強したよね。難しかったの。 Kenapa sih? はい、鈴木さんの息子さん。 Anak Putra Suzuki-san. anak laki-laki Suzuki-san. Hai, anak laki-laki Suzuki-san. Daigaku, igakubu yang ada bubunya ini kalian tahu nggak artinya apa? Fakultas. Hai, catat di atasnya fakultasnya. Igakubu berarti fakultas. Dokter. Kedokteran. Kezaigaku. Tanya dong. Apa? Samsudin? Izin tanya boleh nggak Sensei? Silakan. Kalau di Jepang itu istilah untuk teknik industri itu apa Sensei? Yang familiar? Teknik industri? Iya. Kogakubu. Kogakubu. Hai, arigatou gozaimasu Sensei. Di situ udah merangkap semuanya gitu. Semua teknik. Nah, misalnya kan Nagoya Kogyo Daigaku itu ya udah tentang industri teknik gitu. Fakultas teknik paling terkenal di Nagoya. Arigatou gozaimasu Sensei. Hai, Ke Daigaku ya universitas Ke gitu. Gokakustan deste. Nah ini deste. Bentuknya itu T dia kan. Bukan date. Katanya. Cuman karena des ini terkesan lebih sopan lagi dia. Sugoi nih. Di sini enaknya yang gimana ini? Oya no kita ini kota ete. Oya no kita itu kan artinya harapan orang tua. Cocoknya menanggapi, memenuhi apa merespon? Memenuhi. Lebih enak memenuhi kita ya. Memenuhi harapan orang tuanya. Yoku benkyou shita ne. Dia udah belajar dengan baik. Aku yakin kalian tahu tuh ya, musuko itu cuma tahu artinya apa. Tawa nih Sensei. Musuko itu kalian tahu artinya apa? Artinya ada dua. Ada dua loh ini artinya kalian tahu. Ada dua Masih artinya. banyak nggak tahu. Ada yang tahu satu lagi tahu nggak musuko itu apa artinya? Junior, my junior. Tahu Sensei. Musuko itu ini Sensei, Nicholas. Adik kecilku itu. Hercules. Ini aku kirim ya, di kamus pun tertulis loh seperti itu, kalian tahu. My junior. Itu aku kirim, satu lagi dia maknanya. Penis. Your junior. Ini artinya biar kalian jangan dibodoh-bodohin sama orang Jepang. Jadi kan misalnya dia canda sama kalian, sokono naga sochi no musuko genki gitu. Artinya itu penis kamu genki enggak gitu, artinya itu dia. Bahwasanya bahasa Jepang itu juga memiliki alternatif berbagai makna gitu. Hai, contoh kalimat selanjutnya, tolong baca. Sylvia. Hai. Dozo. Aさん、今度あそこのスーパー夜12時まで営業することになったんだってね。B さん、やっぱり客の要望、やっぱり客の要望に応えた営業時間にしたんだね。Hai, arigatou gozaimasu. Yobo kata benda. Karena Nikota eta ini bentuk lampau, dia diapit sama kata benda egyo jikang. Ini dia juga kata benda. Jadi kan yapari, sepertinya kan kayak gitu. Sepertinya mereka, egyo jikang apa artinya? Jam operasional. Jam operasional atau jam buka juga boleh.
jam buka supermarket. Nah ini artinya lebih cocoknya gimana? Untuk merespon atau memenuhi menanggapi apa? Menanggapi pelanggan. Jadi seperti itu. Menanggapi juga boleh, memenuhi juga boleh sih menurut aku. Jadi dia seperti ini dia. Jadi kan kosakata yang ditempel sama nikotaete, nikotaeta, nikotaeru itu adalah udah tertentu dia, nggak semuanya gitu. Yang berhubungan sama harapan, permintaan. Jadi seperti itu dia. Ides kah? Hai, contoh kalimat lainnya di bawah itu udah aku sisipkan, kalau ada waktu tolong dibaca. Guys, mas. Sensei tanya Sensei. Silakan. Itu kenapa ada kotaite, kotaeru, kotaeta itu perbedaannya apa? Gak ada perbedaannya, bentuk bumbunya ya kan? Kan tadi kan aku udah bilang ini, kotaeru kata benda, kata kerja, diikuti sama kata benda, kotaete diikuti sama kata kerja kayak gitu, ngerti? Oh iya Sensei. Kotaite diikuti jadi kan kerja. rata-rata di kotaete ini, ya ini seperti ini ya, dikomakan. Nah di mana kata kerjanya di benkyo suru, ini kan kata kerja dia. Ujung-ujungnya diikuti sama kata kerja dia. Nah, nikotaeta ini kan dia kan aku bilang kata benda diikuti sama kata benda dia. Egyojikan kata benda. Nah, jadi seperti ini, kita harus tahu ini. Kalau tahu ini, nanti praktis mengerjakan bung no kumitate, merangkai kalimat. Oh, ini kan bentuk lampau, dia harus diikuti sama kata benda yang cocoknya kemarin itu. Ini adalah ini dia kosakatanya gitu. Di kotaeru pun gitu juga. Oke, Deska? Yes. Artinya sama, mau pakai yang mana juga sama ya, pinter-pinter lah menggunakannya. Misalnya kalau kotaeta pakai bentuk lampau, dia harus diikuti sama kata benda kayak gitu. Hai, nisote, nisou, nisota ini hati-hati. Kenapa? Banyak murid N2 aku pas mengerjakan latihan bumpu salahnya di sini. Jadi aku ingin kalian itu ya bisa memahami nuansanya dengan baik. Oke, Deska? Hai. Nisote, nisou masih KB. Catat di judulnya KB. Anak-anak N2 selama ini pas ngerjakan soal bumpu banyak salah di sini. Kenapa? Mereka kurang memahami dengan baik nuansanya. Makanya tolong catat nuansanya dan digaris bawahi hal yang pentingnya. Hai. Maknanya dengan menyusuri, strip mengikuti. Mau pakai yang mana juga boleh. Dengan menyusuri juga boleh, dengan mengikuti juga boleh gitu. Dengan menyusuri, dengan mengikuti juga boleh. Nah, yang mesti diperhatikan di sini adalah ini dia nuansanya. Menunjukkan atau hal dilakukan atau terjadi dengan menyusuri kata benda secara fisik berdasarkan ini manual, program, pedoman, ajaran, strategi. Ini garis bawahi. Ini penting. Guideline nisote ini bisa diartikannya mengikuti buku pedoman. Jadi nggak bisa disuruh ditempel dan nisote itu saco, nisote nggak boleh. Ngerti kalian? Emangnya saco itu pedoman? Memang saco itu manual, pedoman, ajaran, strategi kan enggak kan? Nah, walaupun dia ditempel sama kata benda, nggak semua kata benda bisa masuk di sini. Nah, jadi kesannya itu ya itu dia berdasarkan manual, program, pedoman, ajaran, strategi yang tidak menyimpang dari norma atau aturan itu gitu. Nah itu di bawah itu ya sebagai tambahan aja bahwasanya bumpo nisou itu dari kata kerja, nisote itu dari kata kerja sou gitu. Sou itu bermakna menyusuri. Misalnya kawau sote kairima, saya pulang dengan menyusuri sungai gitu. Ingat loh, dia ditempel sama apa? Ayo, ucap lagi. Kata benda. Hai, yang bernuansa? Pedoman, ajaran. Pedoman. Apalagi? Ajaran, pendidikan. Ajaran, strategi. Strategi. Program. Jadi seperti itu. Jangan di sini. Hai, saco nisote, kalian itu agak bener loh. Dia itu bukan pedoman, ngerti? Hai, bukan manual gitu. Hai, contoh kalimat pertama, tolong baca. Yulianto. Hai, Sensei.
Dozo. Sang, Ipana Byogi juga dekimashita ne. Sang, これはオリンピック委員会のガイドラインに沿って設計されたものなんです。Hai, arigatou gozaimasu. Ripa apa artinya? Mewah, megah. Ripa artinya mewah. Megah. Megah, mewah. Kyogijo. Tempat pertandingan. Hai, stadion. Dekimashita. Jadi bisa diartikan telah dibuat stadion yang megah. Hai, kosakata baru catat. Kalau ketemu sama kosakata baru bersyukur, jangan di skip. Kalian skip itu berarti kalian bodoh seterusnya itu. Iya. Korewa ini Olimpik Inkai. Ada yang tahu Inkai? Inkai kayak perkumpulan kayak kaigi ya, Sensei? Jigau, catat di atasnya panitia. Panitia. Guideline. Guideline. Catat. Pedoman. Seke. Cetak biru. Kurang. Seke, ayo. Pengaturan. Ini sketsa cetak biru. Itu pengaturan, itu sete. Seke, rancangan. Nah, seke sareta dirancang. Bahasa Inggrisnya design. Guideline. Ya kedengarannya memang kayak sama gitu ya. Sekintas ya, sete sama seke. Rancangan. Ya katanya ini katanya kan dirancang mengikuti menyusuri mengikuti pedoman panitia Olimpik. Hai, Olimpik. Jadi seperti itu. Hai, contoh kalimat selanjutnya. Gitu jumpa sama kosakata baru, tolong dicatat. Eri Sarubesu. Aku pertamanya baca Eri Sarubesu itu sangka Elizabeth. Rupanya bukan. Elizabeth, iya. Itu dari Bukan. Erizarubesu kan? Lain lagi. Iya. Bukan Elizabeth. Riza sama Elizabeth. Lah, cowok ya tadi. Oh. Ayo Jun. Yosan keikaku ga mata kawaruんだって。新しい社長の方針に沿った計画にしなくちゃならないんだよ。Ini dia nisota, bentuk lampau. Karena aku bilang tadi kalau bentuk lampau diikuti sama kata benda. Ini kata benda dia, keikaku. Rencana. Oshin. Ayo ada yang tahu? Kebijakan. Hai. Haluan. Yosan keikaku. Rencana anggaran. Mata lagi kawaru berubah date katanya. Rencana anggarannya katanya akan berubah. Akan berubah lagi. Nah ini dia yang tadi kita bahas. Hai, ya. Ya. Atarashii sachono. Oshin ni sota keikaku shinakucha naranai nda yo katanya. Harus di apa sih di keikaku itu direncanakan sesuai dengan Hosin, sesuai dengan petunjuk kebijakan bos baru, mengikuti kebijakan bos baru kan harus. Jadi seperti itu dia. Ingat kata yang ditempel di sini ya, itu nuansanya tuh harus yang ditempel sama nisote ini yang seperti tadi aku ulang berkali-kali, manual, program, pedoman, ajaran, strategi, nggak bisa ditempel sama saco, oke? Oke deh. Amin. Hai. Untuk di bumbu selanjutnya ini nggak sulit. Kenapa? Karena ini kayak macam
tambahan dari bumbu N3 ya, nitote no kan gitu kan. Artinya sama nitote, hanya saja karena ada no-nya di sini, berarti diikuti sama kata Benda. itu aja gitu. Otomatis kalau misalnya di N3 kan cuma nitote, watasin tote, biasanya di kalimat selanjutnya itu diikuti sama kata kerja kayak gitu ya. Nah, ini nggak sulit gitu. Maknanya sama, bagi. Bagi. Hai, maknanya bagi. Nuansanya digunakan terutama ditambahkan pada kata benda mendeskripsikan bagaimana posisi seseorang yang menyatakan penilaian, keputusan, perasaan, pemikiran. Ini juga banyak yang salah loh kadang-kadang. Kenapa? Karena dia nggak tahu nih tote bagi apa. Nah, ini bagi untuk penilaian, keputusan, perasaan, pemikiran pembicara gitu. Watashi ni tote, bagi saya kamu itu siapa kan gitu. Lah, bukannya aku ini ayang kamu kan kayak gitu. Banyaknya sayang kamu. Udah gitu jangan pernah berpikiran belajar itu kok enak, gak enak, capek. Ya mana ada belajar yang enak. Belajar itu ya capek. Belajar itu ya capek gitu, mana ada belajar yang enak. Belajar itu capek, tapi ya kalau misalnya kita bisa bertahan terhadap kecapean tersebut, ya otomatis kita akan mendapatkan sebuah peningkatan. Kebodohan itu ya bukan kayak tembok dia, solid bisa dihancurkan sekaligus, enggak. Kebodohan itu kayak macam ini dia, kayak macam kabut. Jadi harus dipelan-lahan dia menghilangkannya gitu. Sedikit belajar, udah setahun aja, udah N1 gitu kan jadinya. Kayak gitu tuh. Jadi makanya yang dituntut di sini adalah continue. Apakah kalian mampu belajar secara terus-menerus apa enggak gitu ya. Keizoku wa chikara ni nari. Ketekunan itu adalah power, kekuatan ya. Ya, nyerah juga nggak apa-apa, itu pilihan. Kalau misalnya udah terasa berat kali silakan menyerah gitu ya, tapi jangan lama-lama. Ntar bangkit lagi. Kadang-kadang manusia ini ya kalau udah jenuh, kalau udah capek, kalau udah benci segala sesuatunya, mending istirahat dulu gitu. Ngambil jalan sampingnya dulu lah. Coba belok ke kiri dulu gitu kan. Habis itu udah belok kiri, nanti pilih lagi jalan yang lurus gitu. Jangan terlalu dipaksa, jangan sampai stres banget gitu. Hai, contoh kalimat pertama ya. Tolong kembali ke Ade Irawan. Hai sensei. Dozo. Hai. Anata no tatta no takaramono tte nan desu ka? Sou desu ne. Yappari mono nanka janakute kazoku ya yujin desu yo ne. Ini nggak sulit ini kan? Anata ni totte no takaramono wa nan desu. Bagi kamu apa barang yang berharga? Apa? Bagi kamu harta yang berharga katanya. So desne, iya ya pari ini cocoknya sepertinya apa ternyata? Sepertinya menurut aku ini karena memprediksi dia. Sepertinya bukan barang seperti ya bukan barang kan gitu kan? Sepertinya bukan barang begituan. Kazokuya yujin desho ne. Ayo mungkin keluarga atau sahabat. Sahabat gitu. Parah ini. Tapi sekarang yang paling penting sama kalian ini harta yang berharga itu apa? Cuan. Kenapa? Dalam kepala kalian gimana? Nah ini tensoku cari kerjaan perusahaan lebih gede lagi kan kayak gitu kan? Itu aja yang dipikir. Asal aku lihat gitu ya anak-anak ya. Asal ketemu gitu, asal ngobrol pas istirahat atau pas diskusi. Kamu kerja di mana? Berapa gaji? Aja yang dibahas ya berapa gajinya gitu ya. Hai,
contoh kalimat selanjutnya, tolong baca. Andri Ramdhani. Hai. Hai. さん、本当に無駄な経費を節約できるでしょうか ?B さん、それが現在の我が社にとっての最大の課題ですね。Oi, Hontoni, Desoka, apakah benar? Kan gitu, apakah benar? Mudah, percuma? Sia-sia. Cuma sia-sia, percuma saja. Cuma sia-sia atau yang tak dibutuhi gitu. Kehi. Biaya. Kata tagihan. Bisa menghemat biaya. Sisiaku. Penghematan. Hai, jadi kan apakah kita bisa benar-benar bisa hemat biaya, bisa menghemat biaya yang percuma yang nggak dibutuhkan lah gitu ya, Ideska. Tidak perlu. Hai, Sorega, itu adalah Genzai saat ini. Wagasha, ayo. Perusahaan kami. Hai, perusahaan kita. Ini kan mereka kayaknya ngomong dulu lagi, perusahaan kita. Ini tote saidai nomor kadai. Kadai ini bisa diartikan topik utama topik utama yang paling besar. Yang besar bagi perusahaan bagi perusahaan kita. Ini adalah itu adalah topik pertama. Topik paling besar bagi perusahaan. Hai, topik utama juga boleh, topik paling besar juga boleh, masuk dua-duanya. Oke. Des. Hai, bumpo terakhir. Bumpo terakhir untuk minggu ini. Masih KB, catat KB. Kata benda. Nihangste, nihangsi, nihangsuru, nihangsta. Ini kan gitu. Apa bedanya, Sensei? Bedanya dia di struktur kalimatnya aja. Misalnya hangste ini diikuti sama kata kerja. Kalau hangsi ini biasanya dikomakan, dia berkesan lebih formal, paling formal di sini. Hangsi ini. Yang ada sisinya, yang nggak ada t-nya itu. Semua bumpo yang ditanggung-tanggung seperti ini, yang nggak ada t-nya itu. Dia berkesan lebih formal. Misalnya, nani niyote itu biasa. Nani niyori, berkesan lebih formal. Itu aja gitu. Hai, hangsuru dia bentuk kamus, otomatis diikuti sama kata Kerja. Nah ini dia, seperti yang tadi juga ini bentuk lampau, dia diikuti sama kata benda. Ini biasa dikomakan, di ujungnya itu dia masuk kata benda, kata kerja, kata sifat, ini semuanya masuk menurut aku. Hai, aku kirim ya, maknanya. Ini gak sulit kok. Berlawanan. Hai, catat maknanya. Maknanya bertentangan, strip berbeda, strip tidak sesuai dengan. Nah, itu boleh pakai yang mana aja gitu. Bertentangan dengan juga boleh, berbeda dengan juga boleh, tidak sesuai dengan juga boleh gitu. Kalau kita lihat yoho-nya, yoso ke kita kibo nado totomo ni tsukawareru koto ga oi. Jadi bisa diartikan ya, sering digunakan bersama dengan ramalan, perkiraan, harapan atau keinginan. Ini secara garis besar aja ini di buku kita dijelaskan. Nah, makanya lebih enak menulis nuansa yang udah aku jelaskan secara rinci di bawahnya itu gitu ya. Hai, di bawahnya itu ya udah aku catat, digunakan untuk menyatakan hasil bertentangan. Nah, digunakan untuk menyatakan hasilnya bertentangan, berbeda, atau tidak sesuai dengan dugaan seperti ekspektasi, harapan, prediksi, perkiraan, dan sebagainya. Sampai situ aja catat. Hasil yang bertentangan. Nah, apa namanya, kebalikan dari bumpo ini adalah nikotaete. Intinya nihangste ini kebalikannya bumponya nikotaete yang kita pelajari tadi. Untuk memenuhi kebalikan. Berbeda atau tidak sesuai. Nah ini kan seperti ini, skuri katanya ini kan Messi, kata benda nihangste, strip nihangsi,
Kemudian Messi Nihansuru, Nihansta itu tambah KB nih. Messi nih kata kerja 2. Intinya ya bumpunya yang bentuk kamus ataupun bentuk lampau ini dia diapit sama kata benda gitu. Apa yang kita tulis tadi di sini itu sama gitu. Makanya kalau bisa kalian judulnya itu kalian tulis aja gitu. Hanste kakak, Hansta KB, Yoso Hanste itu kakak, kita itu KB. Hai, jadi seperti itu. Contoh kalimat pertama, tolong baca. Apel. oh Ringo. Choshi ga warui to iiwarete ita Morita 選手ですが、素晴らしいタイムで走っていますね。レイさん。そうですね。このままいけば、専門家たちの予測に反していい記録が出ますよ。Umai. Dia bisa membedakan panjang pendeknya. Misalnya Yosoku dia nggak dipanjangkan jadi Yosoku. Kadang-kadang ya orang Indonesia itu suka salah baca. Yosoku itu dibacanya Yosoku dan lain lagi gitu. Makanya orang Jepang kadang-kadang aku yakin pernah ya pertama kali datang ke Jepang kan kalian pakai bahasa Jepang bermaksud bahasa Jepang tapi intonasinya jelek. Nani turno kan gitu kan. Moi kayute katanya gitu kan. Iya. Nah, aku yakin pernah. Nah, itu ya gara-gara ini gitu. Yang dipanjangkan nggak kita panjangkan, yang seharusnya dipendekkan nggak kita pendekkan. Jadi orang Jepang nani gitu dia kesana. Hai, choshi ga warui to iwareta Morita sensu ini semuanya ini kata benda. Ini kan kalau bahasa linguistiknya itu kayak macam modifikasi kata benda yang udah dimodifikasikan. Hai, semuanya kata benda. Choshi warui to iwareta Morita sensu. Jadi intinya ya Morita sensu, atlet Morita yang dikatakan kondisinya sedang tidak jelek, tidak baik gitu kan. Subarashi taide asite imas. Dia berlari dengan waktu yang luar biasa. Luar biasa. Gitu kan. So desu ne katanya. Konomama ikeba. Kalau dibiarkan seperti ini. Kalau seperti ini. Jika dia terus seperti ini sebong katachi para ahli, para spesialis Yosoku berasumsi Yosoku perkiraan. Hai, Nihangste bertentangan dengan perkiraan para ahli. Kiroku demasyo katanya kan akan mengeluarkan rekod yang baik. Rekod baik. Kiroku rekod catatan. Kiroku. Rekod catatan juga boleh. Oi, contoh kalimat terakhir. Tolong baca. Epat. Baik. Oh. 小林さんは料理の専門学校に行くことにしたんだって。B、大学進学という親の期待に反する道だけど、自分のやりたいことを選んだんだね。Oi, Kobayashi-san katanya. Kobayashi-san itu Ryori no Senmongaku ikutu ni standar. Katanya dia memutuskan untuk pergi bersekolah. Sekolah kejuruan memasak. Hai, kejuruan memasak katanya. Aku jarang dengar orang Indonesia sekolah kejuruan memasak di Jepang. Padahal hebat loh ya. Bisa lulusan kejuruan memasak di Jepang ini ya kan. Ya betul. Bisa sushi ya kan. Itu tamat sekolah memasak di sini, misalnya ngambil jurusan misalnya sushi shokunin gitu kan, pulang ke Indonesia buka restoran di Jakarta di Blok M itu yang banyak orang Jepang. Wih, laris itu. Laris. Hai, Daigaku Shingaku. Melanjutkan S2. Hai, bukan S2 ini. Melanjutkan sekolah ke ya. Universitas gitu ya. Toiyu Oyano kita ini
Hansurimichi nandakedo, jalan yang bertentangan. Tantangan dengan kemauan orang tua. Dengan harapan orang tua. Jibun no yaritai koto, eran dan dade katanya dia memilih jalan yang jalannya sendiri. jalan yang dipilihnya. Jalan gitu.